Pro2 RRI. Dengan mengedepankan konten lokal, menghadirkan guru mengajar di studio dan murid belajar melalui radio di rumah. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Acara ini disiarkan oleh Pro2 RRI seluruh Indonesia dan stasiun produksi dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Anda dapat mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Playgo atau streaming di rri.co.id. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kita ikuti belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kembali berjumpa dalam program Belajar di RRI. Kali ini bersama saya Rais Salju. Dan di hari ini saya nggak sendirian. Ada Bu Zuraida yang akan menemani. Assalamualaikum Bu Zuraida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat Bu di suasana seperti ini. Insya Allah. Iya baik. Bu Zuraida, hari ini kita akan belajar tentang apa nih Bu? Ya kita masih menyambung materi kemarin, cuman saya kemas dalam materi baru, topik baru, menyusun teks pidato, tentunya pidato persuasif, dan bagaimana cara menyampaikannya. Oh, oke. Baik, nah adik-adik nanti mungkin yang ingin bertanya dengan Ibu Zuraida terkait pelajaran hari ini bisa di line 0813 628 5795. Ya, saya ulangi 0813 628 5795. Baik Bu Zuraida, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, disyukur kita panjatkan pada Allah nak, karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk jumpa lagi dalam program RRI Belajar yang dikemas dalam acara kegiatan Ibu Pertiwi Memanggil. Ini radio kebanggaan kita, sekali di udara, tetap di udara. Sebelumnya Ibu mau menyapa anak-anak Ibu dulu di rumah. Gimana nih? Airin Veka, Riza, kemudian Lisa, Gabrina, Alivia, sehat? Sudah siap? Yang lain sudah siap mendengarkan materi Ibu? Jangan menyerah. Kita semangat nak ya. Kita harus semangat. Semangat. Jangan mengatakan capek, PR, tugas, segala macam. Anak-anak Ibu harus semangat. Kita harus semangat karena kita harus berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, alhamdulillah senang kemudian. Nah itu ada syair lagunya. Anak-anak kenal dengan Opa Haji Oma Irama? Itu nanti minta putar deh sama ERI, atau pulang tanya sama kakek dan nenek, kalau masih punya kakek dan masih punya nenek, siapa sih Haji Oma Irama? Nah, dia pernah membuat syair lagu seperti itu. Nah, pasti kalian bilang ibu jadul. Jangan dong, jangan hanya tahu lagu-lagu artis Korea. Lagu artis-artis Indonesia masih tidak kalah indah-indahnya. Dan nasihat banyak sekali bisa kita petik di sana. Nah, tetap semangat nak ya. Jangan lupa berdoa pada Allah. Semoga kita bisa melalui ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa dapat berkumpul kembali, belajar sambil bermain, bersukaria di sekolah, menyapa guru, menyapa anak, seperti kemarin-kemarin lagi sebelum musibah ini terjadi. Harapan Ibu, doa kita semua ini diterima oleh Allah. Ya nak ya, baik anak-anak Ibu semua, kita akan membahas materi kita yang lalu sedikit. Ini materi ini adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas 9 semester 1 tentang teks persuasif. Kali ini Ibu akan menyambung topik pembicaraan kita ke kali selanjutnya tentang menyusun dan menyampaikan. Sebelumnya Ibu mau mengulang sedikit materi yang telah Ibu sampaikan hari Rabu yang kemarin. Jadi supaya materinya mau nyambung, kita harus ulang kembali. Tolong adik yang bertugas, saya itu nggak bisa ditampilkan slide saya. Screen sharingnya nggak bisa ditampilkan, itu dari host disable participant screen sharing. Tolong diaktifkan, saya punya itu. Halo? Oke, sambil kita tunggu nanti operator yang mengaktifkan slide Ibu. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Oke, terima kasih adik sudah bisa. Ini materi kita kemarin. Kemarin Ibu sudah, Rabu kemarin nak, Ibu sudah memberikan sedikit materi tentang pidato persuasif. Di situ ada definisi pidato. Pidato itu apa dan persuasif itu apa. Jadi kita ulang sedikit. Pidato adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan suatu informasi atau gagasan. Kemudian, apa itu persuasif? Persuasif adalah suatu kegiatan di mana meminta kita yang mendengar atau membaca untuk mengikuti apa yang ingin disampaikan oleh pembicaraan atau isi bacaan. Jadi kita di sini dibujuk, dipengaruhi agar kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Tapi anak-anak jangan takut. Di sini kita tidak dibujuk untuk yang macam-macam. Kita dibujuk untuk hal-hal yang positif, yang sifatnya membangun. Kemarin juga ada Ibu sampaikan sedikit materi tentang struktur. Nah, struktur dari teks pidato persuasif.
Kita tidak bisa menulis pidato itu, menulis suatu karangan itu sesuka hati kita. Dia punya syarat-syarat. Yang pertama, strukturnya itu ada pembuka, nanti ada rinciannya sudah ada Ibu kirimkan semua, apa-apa saja yang ada di pembuka. Kemudian ada isi, bagaimana isi, dan terakhir ada penutup. Apa saja pembagian di penutup. Itu semua sudah Ibu kirimkan kemarin saat kita belajar dengan aplikasi yang disediakan di sekolah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, fasilitasi kita oleh RRI Banda Aceh, kita belajar, Ibu sambung materi kita dengan kadis selanjutnya, yaitu tentang menyusun teks pidato. Setelah disusun, bagaimana menyampaikannya. Ibu harap anak-anak Ibu semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang sehat, sudah mandi kan? Sudah oke kan? Ambil tehnya, susunya, boleh sambil menikmati pembelajaran Ibu, boleh dinikmati. Nah, kalau memang anak-anak Ibu semuanya bisa mendengar sambil membuat rangkuman, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa, simak kembali. Simak dulu apa yang Ibu sampaikan, nanti bisa diulang kembali, dibuka YouTube-nya untuk diambil kesimpulan. Nah, anak-anak yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam menulis teks pidato ini, jadi kita harus mengetahui beberapa hal. Jadi kita tidak bisa langsung masuk menulis, nanti akan berabe. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi yang pertama kita harus mengetahui atau menentukan tujuan. Apa sih tujuan kita pidato? Apa sih tujuan kita menulis? Nah, kita menulis pidato itu ada tujuannya. Bermacam-macam, bisa memotivasi, bisa untuk melakukan tindakan, bisa memberitahu atau menginstruksi, nah bisa membujuk. Tapi karena konteks kita pada hari ini belajar persuasif, teks persuasif, jadi kita berada pada posisi membujuk. Anak-anak sudah tahu tujuan pertama, membujuk. Itu di baik-baik. Apa tujuan selanjutnya? Maaf, yang harus diketahui selanjutnya. Nah, kita harus tahu siapa pembaca. Siapa yang akan membaca tulisan kita ini? Dari mana kita? Apa yang harus kita lihat? Tingkat usia. Nah, tingkat usia bagaimana? Tentunya tulisan yang akan kita sampaikan antara anak yang berusia 10 sampai 12, 15 tahun berbeda dengan anak yang usianya 17 sampai 20 tahun, berbeda tingkat untuk usia 20 sampai 25 tahun dan sebagainya. Selanjutnya tingkat pendidikan. Ini mungkin berkaitan dengan tingkat usia. Kalau bahasa untuk anak SD tentunya berbeda kan untuk bahasa anak SMP. Berbeda lagi untuk anak SMA. Berbeda lagi untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah perguruan tinggi. Berbeda lagi untuk mereka yang sudah selesai pada sekolahnya. Jadi anak-anak Ibu harus tahu semua itu sebelum menulis. Yang selanjutnya, nah pekerjaan. Kenapa ini penting? Kan nggak mungkin bahasa pertanian kita bawa ke bahasa kedokteran. Kita harus tahu siapa audien pembaca. Nggak mungkin bahasa kedokteran kita bawa untuk orang PLN, nggak nyambung. Akhirnya tulisan kita tidak terpahami oleh mereka. Apa sih maksud yang penulis ini kok kita nggak ngerti? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya juga kita harus tahu waktu. Apa waktu? Dong, kita kan harus tahu berapa durasi waktu yang diberikan untuk kita menulis dalam makna batasan kertasnya. Mungkin kita dikasih waktu, ini Anda menulis sekian halaman, sekian kertas. Berarti kita juga harus paham bahwa kita harus mempersiapkan bahan untuk batasan waktu yang diberikan. Jadi jangan nanti ketika kita menulis, kenapa sedikit sekali, sementara waktu berjam-jam diberikan untuk kita.
Selanjutnya, Nak, kita juga harus tahu sifatnya. Apa sifat pidato kita? Resmi atau tidak resmi? Ini kan penting. Jangan nanti kita menggunakan bahasa-bahasa yang nggak benar pada acara resmi. Pakai bahasa santai, pakai bahasa-bahasa prokem kalian. Kan anak-anak ibu sekarang nih, wah bahasanya subhanallah, pintar-pintar kali istilah-istilah. Ibu sendiri bingung sebagai guru bahasa. Apa kata nenek tidak pernah aku dapat dari guru bahasa Indonesia, bahasa sekarang. Tapi itu bagus, Nak. Menambah hasanah pembendaharan kata. Siapa tahu suatu saat istilah-istilah yang kalian berikan itu bisa dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang bisa kita pakai menjadi bahasa resmi. Itu, Nak, harus diperhatikan. Oke, anak-anak ibu? Sudah paham sebentar apa yang harus diingat, apa yang harus dipikirkan sebelum kita masuk pada tahap penulisan. Gimana, Danis? Oke kan? Tetap semangat? Oke, Ibu lanjut sebentar. Oke, kita masuk pada tahap menyusun teks pidato. Anak-anak Ibu yang berbahagia, nah, apa langkah pertama saat kita menulis pidato? Ada pertama ditawarkan tema. Tema ini, Nak, bisa kita yang tentukan atau memang ditentukan oleh mereka-mereka yang meminta kita untuk pidato. Kenapa bisa begitu? Nah, kadang-kadang anak ibu ikut lomba. Kadang-kadang anak ibu disuruh mengisi acara pidato di mana kayak gitu. Terus diberikan tema. Anak ibu harus paham, minta temanya. Kalau enggak, kita yang tentukan tema. Apa itu tema? Ini tema. Di sebuah pidato itu pasti ada tema. Tema itu luas, Nak. Tema itu sangat luas. Jadi, tema merupakan gagasan pokok dari sebuah karangan. Kalau kita ibaratkan rumah, maka tema itu menduduki fungsi sebagai fondasi. Berarti akarnya di situ di tema. Jadi kita tidak, kalau bercerita tidak boleh melenceng dari tema yang ditawarkan. Karena tema itu sangat luas, makanya kita harus pintar-pintar nanti merumuskan judul dan topik-topiknya. Ini contoh tema yang Ibu buat. Kenapa Ibu pilih virus corona? Nah, sekarang kita kan lagi heboh tentang satu si virus ini, namanya cantik banget, corona. Ya, jadi kayaknya materi ini, kayaknya tema ini memang lagi hangat-hangatnya untuk kita angkat. Jadi cantik namanya, tapi kita belum berkenalan dengan dia. Kita angkat virus virus corona sebagai tema. Karena tadi Ibu katakan ini luas, tema ini sangat luas, maka kita harus mengecilkannya lagi. Jadi apa yang kita sampaikan dalam corona? Nanti kita bisa kecilkan dalam bentuk satu topik. Kita mau ngomong apa sih di corona itu? Nah, dari topik yang kita ingin sampaikan, misalnya kita bilang, yuk kenalan sama corona, itu topik kita. Misalnya, atau bagaimana sih corona? Corona. Kita nanti buat dalam bentuk kerangka. Nah, ini kerangka yang sudah Ibu susun. Jadi misalnya kita mengambil topik tadi, topik yang kita sampaikan, misalnya Ibu pilih dari topiknya corona di Indonesia. Dari topik tersebut, Ibu kan mau menceritakan bagaimana situasi corona di Indonesia. Sebelumnya kita harus mencari pengertian dulu, apa itu corona. Nah, itu ada titik-titik kan? Ada titik-titik, Nak ya. Ayo harus diingat. Ibu ulang lagi, ada titik-titik. Itu tugas kalian nanti mengisinya. Ibu tagih. Suatu saat nanti akan Ibu tagih lagi di akhir pembelajaran Ibu nanti. Menutup tentang pidato ini, pada pertemuan yang akan datang akan Ibu tagih. Itu tugas kalian untuk mengisinya. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu. Setelah kita mencari pengertian corona, kemudian kita buat lagi idenya. Ide pokok apa lagi kita sampaikan? Oh, kita mau cerita tentang gejalanya. Nah, itu isi titik-titik lagi. Itu tugas anak-anak Ibu di rumah nanti mencari
tahu. Nanti bagaimana mencari tahu ada di bawah akan Ibu ajarkan. Nah, ingat nak, kita harus teringat kembali bahwa pidato kita adalah pidato persuasif. Jadi jangan lupa kita mengajak, jangan lupa kita membujuk, jangan lupa kita memohon, memberi arahan agar yang baca atau yang mendengarkan nanti mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana pencegahan? Di pencegahan inilah kita bisa memasukkan ide-ide kita, bagaimana harapan kita kepada semua masyarakat yang membaca atau siapa saja yang mau mendengar pidato kita. Selanjutnya, setelah kita lakukan ini, kerangka ini yang Ibu sudah susun, tapi ingat nak ya, kita harus mencocokkan dengan waktu, berapa lama waktu yang diberikan kepada kita. Kalau lama tambah lagi sampai kira-kira waktunya, atau bisa kita banyak materinya, banyak ceritanya pada isi-isi yang sudah Ibu sampaikan ini, perbanyak. Selanjutnya, langkah selanjutnya. Nah, setelah kita siap dengan kerangka tadi, kita lakukan ini nak, kita kumpul bahan-bahan, kita kumpul semua fakta, ilustrasi, cerita, atau hal-hal yang konkret untuk mengembangkan teks pidato kita. Tadi kita kan sudah buat kerangkanya. Ingat, tadi Ibu sudah bilang, kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh bikin palsu di situ. Kita harus ilmiah. Nah, anak-anak Ibu jangan bikin apa istilah sekarang, oh enak. Jangan. Kita harus sebagai anak sekolah, kalian harus menulis sesuai dengan apa yang sudah pernah Ibu ajarkan. Kita tidak boleh berbohong. Nah, bagaimana cara kita kumpul bahan ini nak? Kan tentu ada cara, kayak mana sih ya kita kumpul, mana kita nggak dikasih keluar nih katanya. Kan gitu nak, nggak boleh keluar, harus di rumah. Kayak mana mau kumpul bahan? Wow, jangan dong pikiran picik begitu, banyak caranya. Bertanya. Bertanya, mama kan ada di rumah, papa kan ada di rumah, tanya. Nah, atau kalau nggak bisa bertanya sama mama dan papa, boleh dong telepon siapa yang pintar, tanya, gimana sih corona itu, jenis makanan apa dia, atau merek mobil kah dia, kan begitu nak. Nah, setelah kita berkenalan dengan dia, nah baru tahu apa itu. Kalau juga bertanya susah, nah kita bisa mencari rujukan. Ada dari majalah, ada dari koran, buku, dan paling asyik di internet. Ya kan nak? Apa yang nggak dapat di internet? Di rumah, kalian bisa buka internet, semua dapat. Bahan-bahan tersebut nak, nah kita kan tadi bilang nggak boleh palsu, nggak boleh bohong. Dicatat rujukannya dari mana? Dari sini, dari dokter ini, dari ahli ini. Itu tujuannya untuk meyakinkan bahwa tulisan kita ini ilmiah, bukan cilet-cilet, istilah orang Aceh nak ya, bukan main-main. Loh, Ibu kok ngomong bahasa Aceh? Oh harus dong nak, karena saya sudah berjanji sama yang dosen saya dulu. Karena mengingat bahasa kita semakin punah. Bahasa kita sudah jarang sekali anak-anak Ibu ini mau menggunakan bahasa Aceh. Sehingga ketika ngomong, nggak tahu lagi bahasa Aceh. Anakku sayang, bahasa itu nak ibarat makhluk hidup. Dia lahir, tumbuh, berkembang, dan meninggal, dan mati. Jadi kalau kita tidak mau melestarikan bahasa kita sendiri, ya siapa lagi nak? Jadi satu-satu akan Ibu sisipkan bahasa Aceh. Tentunya ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Ya nak ya? Yuk lestarikan bahasa kita. Jangan malu, jangan gengsi. Nah jangan gengsi bahasa Aceh. Bahasa orang Aceh itu hebat loh. Jangan gengsi kita berbicara dalam bahasa Aceh. Semua sumber yang kita dapat itu kita simpan. Semua bahan boleh kita cari. Karena sepanjang itu sebagai menambah hasanah kita dalam menulis teks pidato. Oke, anak-anak, coba dipahami pelan-pelan dulu. Oke, siap? Sip?
kita lanjut. Selanjutnya, Nak. Iya, Setelah baik Bu Zuraida. kumpulkan bahan tadi, Iya. sudah dapat semua. Ya, halo Bu Zuraida. Halo. Iya, sebelum kita lanjutkan Bu, kita break dulu dengan jeda yang satu ini. Oke. Anda sedang mendengarkan Belajar di RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita akurat. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar. Dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah. Di rumah, temani lagu dan berita akurat. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar. Dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami bersama RRI. Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Imam Asari, Konsul Jenderal RI di Istanbul, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, demikian tadi sudah kita ikuti pariwara dan kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kali ini bersama Bu Zuraida. Dan buat teman-teman yang ingin memantau secara langsung bisa buka YouTube di channel RRI Banda Aceh Live ya. Dan buat teman-teman adik-adik yang ingin bertanya juga bisa nyamperin langsung Bu Zuraida di line WA 0813 6028 5795. Oke, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Silakan Bu Zuraida. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kita belajar lagi, Nak. Gimana? Elin, Alifah, Denis, siap? Oke, semangat, Nak ya. Jangan takut, jangan terpuruk dengan keadaan. Kita tetap semangat. Insya Allah semua akan berakhir. Doa yang penting. Kita lanjut, Nak, dengan yang keempat, menyusun teks pidato. Nah, tadi kita kan sudah mencari bahan, sudah bikin kerangka, sudah menyusun semua. Teks kita, bahan bacaan kita, bahan tulisan kita tadi itu. Nah, kita tuangkan dalam bentuk pidato. Ingat, kemarin kan Ibu sudah mengajarkan bagaimana struktur pidato. Nah, kita harus menyusunnya sesuai dengan langkah yang ada pada struktur pidato. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Apa pendahuluan? Nah, ada salam. Bukalah
tulisan pidato itu dengan salam. Karena kita orang Islam, Nak. Kalau sayang, kita harus mengucapkan salam Assalamualaikum. Nah, kalau teman-teman kita yang mungkin di luar Islam atau non-Muslim, tentu mereka juga punya salam sapaan, bagaimana mengucapkan salam mereka dalam agama mereka. Karena kita orang Islam, Nak, jangan lupa bilang Assalamualaikum, supaya kita nampak tertib dan sopan. Selanjutnya, ungkapkanlah perasaan syukur itu pada Allah. Kenapa? Kita sudah diberi kesempatan menulis, sudah diberi kesempatan. Nah, sekarang bertatap muka melalui internet begini yang difasilitasi oleh RRI. Ya, Om ya, sekali di udara, tetap di udara. Nah, kita harus bersyukur pada Allah, ungkapkan rasa syukur kita. Setelah itu, penghormatan. Apa yang kita hormati? Pilihlah dengan kedudukan jabatan yang paling tinggi dulu. Siapa? Kalau kita harus paham ini, kita akan nulis pidato ini untuk dibacakan di mana, pada kegiatan apa, siapa yang hadir, itu kita harus tahu. Berilah penghormatan pada yang paling tinggi dulu, nomor 2-nya, nomor 3, selanjutnya sampai yang paling terendah jabatannya, Nak ya. Sapa semua. Jangan lupa, karena pendengar itu atau pembaca itu perlu dihormati. Nah, selanjutnya apa? Jangan lupa ucapkan terima kasih karena kita sudah diberi kesempatan untuk menulis. Nah, kita diminta untuk menulis. Jangan lupa. Nah, kenapa ini Ibu sampaikan? Toh nanti setelah menulis teks pidato ini kita akan membacakan. Jadi sekali kan Ibu sekali terus Ibu kasih tahu. Kita akan membacakan kembali apa yang sudah kita tulis. Nah, setelah tahap pertama pendahuluan kita tulis, masuklah kita kepada tahap kedua di strukturnya yang kedua, yaitu isi. Tadi kan kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang tadi kita susun, sudah kita siapkan dalam bentuk tulisan lengkap. Masukkanlah ke situ. Tapi tetap ingat Nak ya, konteks kita adalah persuasif. Jadi kita menulis itu mencoba mengajak pembaca itu atau pendengar mau mengikuti atau mau menuruti apa yang kita minta. Itu jangan lupa sayang ya. Nah, jadi apa isi-isi tadi kan sudah Nak. Kita lanjut ke yang terakhir, penutup. Nah, di penutupnya apa sih isi penutup? Oke, ini pada bagian penutup ini Nak, kita buat kesimpulan. Kita angkat lagi cerita kita dari pertama, apa yang kita sampaikan lagi kita bawa lagi ke bawah, kita sampaikan dalam bentuk rangkuman atau ikhtisar atau ringkasan kita tulis. Dan jangan lupa Nak, Ibu ingatkan, jangan lupa bahwa pidato kita adalah pidato persuasi. Enak ya, itu jangan lupa. Enggak payah kan sayang? Gampang banget kita menulis pidato asal kita mau. Jadi Ibu yakin anak-anak Ibu ini nanti pasti akan jadi orang-orang hebat suatu saat, menggantikan bapak-bapak yang sudah pensiun, menjadi pejabat minimal, jadi ketua RT deh. Nah, kalau jadi ketua RT kan harus bisa berbicara. Ibu harap dengan apa yang sudah Ibu berikan ini untuk tahapan penulis, anak-anak Ibu siap. Ya Nak ya, jangan takut. Terakhir, udah kita buka dengan salam, jangan lupa dong. Kita pamit dengan penutup. Ya, nanti kok dibilang sama orang Aceh, wah pembicara itu kata penulis hana salam, hana kom. Lagi-lagi menggunakan bahasa Aceh Nak ya. Nah, jadi kita harus tutup dengan penutup. Kalau kita buka dengan salam, tutuplah dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum. Nah, begitu Nak. Nah, itu nama etika. Etika kita berpidato. Nah, kalau orang lain mungkin di non-muslim mungkin dia ucapkan terima kasih atau selamat siang dan sebagainya. Oke sayang ya, jangan takut. Jangan takut, tulis aja. Yang penting apa yang kita tulis itu punya tanggung jawabnya. Punya dari mana bahan kita sampaikan. Jangan kita sampaikan berita-berita yang tidak jelas. Jangan kita sampaikan berita-berita yang menakutkan sehingga kita sendiri jadi ketakutan. Ya Nak ya? Sekarang sampai kita pada penyampaian pidato. Tadi anak-anak Ibu sudah menuliskan Nak, sudah siap semuanya. Sudah siap dengan kertasnya semua. Oke, dengan kertas-kertasnya semua.
saya siap berpidato. Ketika kita berpidato ini pula, ada yang perlu kita perhatikan. Jadi pada saat pidato itu tidak bisa asal comot pidatonya. Saya kan udah siap, saya mau berpidato. Nggak bisa begitu dong sayang. Nah, kita punya ada beberapa bentuk atau cara penyampaian pidato. Pertama, ini ada 4 ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode menghafal. Metode ini bagus sekali kalau kita mampu mengingat semua isi tulisan. Tulisan kita sudah kita tulis dengan rapi dari A sampai Z sampai semuanya lengkap. Nah, kemudian kita hafallah satu-satu kalimat itu. Otomatis kelebihan dari metode ini semua terhafal. Kekurangannya waduh, ini akan fatal banget pada saat anak ibu menggunakan metode ini. Ketika blank di jalan, di tengah berpidato lupa. Waduh, apa yang terjadi? Pasti aduh. Ini yang paling fatal. Jadi kalau menggunakan metode ini benar-benar harus dihafal. Karena kita terpaku pada teks. Ada kekurangan juga yang satu lagi Pada saat kita menggunakan metode ini bagi pemula ya, nanti kalian hanya memandang satu pada titik pandang aja. Seolah-olah di depan itu ada teks yang berjalan, ada tulisan teks yang seperti running text di situ. Jadi kalian menghafal itu, nggak melihat orang, nggak melihat kiri, nggak melihat kanan. Wah, nontonnya tidak dihargai. Ulang satu-satu, akhirnya pidato sendiri. Nah, ini harus dipertimbangkan. Walaupun kita menggunakan metode menghafal, sesekali itu nonton disapa. Bagaimana menyapanya? Bukan hai, apa kabar bro? Bukan begitu. Sapalah dengan pandangan kita. Hargai dia dengan cara kita melihat dia. Itu cara kita menghargai pendengar. Metode yang kedua, ini serta-merta serta-merta ini dadakan banget. Nah, kita tidak diberitahu berbulan-bulan atau berminggu-minggu sebelumnya. Kita diminta, Dek, Pak, Bu, Om, Tante, besok tolong isi acara ya, berpidato di tempat saya. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah ahli. Loh, kita yang pemula-pemula kayak ini nanti dulu deh, nggak usah pilih yang ini ya. Nah, karena kita belum bisa. Lah kecuali anak-anak ibu ini yang memang sudah luar biasa jam terbang pidatonya, silakan. Ini paling bagus, kita siap. Kita siap berbicara di mana saja, nggak takut. Apa istilah kalian EGP ya? Emang gua pikirin, hajar aja kalau memang bisa Nah, tapi ini yang serta merta ini metode ini hanya digunakan pada mereka yang sudah mampir berpidato. Ada lagi membaca. Nah, metode membaca ini juga sering kita pakai, sering digunakan oleh anak-anak ibu yang setingkat SMP, SMA. Nah, metode ini juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Dia hampir mirip-mirip dengan metode menghafal. Pada metode membaca ini juga kelebihannya, kita bisa menyampaikan semua isi materi kita secara lengkap. Dari A, bla bla bla, enak aja kita lihat. Kita lihat semua tulisan kita sampaikan. Nah, metode ini banyak juga kekurangannya. Pada saat kita membaca hanya melihat pada teks saja, itu satu-satu peserta pulang nanti. Satu pendengar audiens kita pulang. Jadi bagaimana? Ayo lihat lagi. Sekali-sekali sapa pendengar kita dengan memandang, kemudian baca lagi. Jangan hanya terpaku pada teks. Kalau kalian terpaku pada teks, wah musibah nantinya. Enak ya, ini harus dipikirkan. Yang terakhir, metode yang terakhir. Ini metode extempora. Metode apa ini? Nah, ini metode yang paling enak kita lakukan. Tapi ini juga metode ini harus dilakukan dengan mereka yang sudah siap. Apa itu metode ini? Metode ini kita hanya membuat garis-garis besar aja apa yang kita sampaikan. Kita buat dalam bentuk kerangka. Saya akan sampai seperti tadi Ibu ajarkan. Yang ada topik-topik yang di atas, kita hanya menulis garis-garis besarnya saja yang sudah kita persiapkan isinya di rumah. Kita baca baik-baik, kita pelajari baik-baik, cuman kita untuk mengingat saja. Seperti salah
Ya, bentar, Seperti Ma. salah satu metode Ibu ini. Nah, ini Bentar. kan garis-garis besarnya saja. Nah, kemudian Ibu jelaskan. Setelah itu, kita enak berbicara bebas. Bebas kita bicara, tapi jangan lari dari koridor kita. Jangan kita bikin ini garis besarnya, kita ngomong yang lain. Ini banyak sekali manfaatnya di ekstemporan ini. Kalau kita memang sedikit agak gago, bisa di sini, Nak. Yang jelas, kalian harus siap. Oke, Nak, ini 4 metode ini boleh dipilih. 4 metode ini boleh dipilih mana kira-kira yang cocok. Tapi kalau serta-merta untuk kita masih anak SMP, nah, itu harus dipertimbangkan kembali. Mana tahu, Nak, di MTSN model Banda Aceh itu, kalau kita tidak situasi COVID seperti ini, kita ada satu program, Nak. Ada program yang dibikin oleh kepala sekolah bersama guru-guru, ada program MASA. Nah, Marsal itu suatu kegiatan di mana kami mencari bibit-bibit yang potensial untuk diangkat, dikasih tiket, golden ticket masuk MSN. Salah satunya adalah kegiatan berpidato. Jadi anak-anak Ibu, mungkin kalau memang masih SD atau punya adik yang SD atau yang dimin sederajat begitu, kepingin masuk ke MTSN model Banda Aceh ini dalam jalur tanpa testing, tentunya harus meningkatkan prestasi, bisa ikut kegiatan Marsal yang akan diadakan di sekolah. Maka berdoalah, Nak. Jangan henti berdoa. Jangan berhenti berdoa pada Allah. Semoga kita lepas dari musibah ini, dunia lepas khususnya. Jadi kita bisa nanti ketemu lagi, bisa bikin Marsal, bisa mencari minat dan bakat. Nah, bisa ikut dalam lomba. Apa yang sudah Ibu ajarkan ini bisa nanti dipedomani untuk berpidato. Karena kadang-kadang anak-anak Ibu ketika berpidato, sering sekali Ibu lihat berhenti di tengah jalan. Sering kali Ibu lihat nanti membaca tidak melihat Ibu sebagai juri di bawah. Jadi suka lari pidatonya. Jadi tolong, Nak, ya, apa yang sudah Ibu sampaikan dipedomani. Nah, sudah siap kalian pilih bagaimana? Kita lanjut. Ini. Sekarang bagaimana? Sudah siap kita pilih. Oh, saya pilih metode ini. Kita sampaikan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, anak-anak Ibu harus berlatih. Berlatih, Nak, berlatih. Jadi jangan merasa sudah, wah aku kan sudah bisa, ngapain aku berlatih? Jangan begitu. Kita tetap berlatih, apa yang sudah kita tulis, kita latih, kita ingat kembali. Berlatihlah, Nak. Berlatih di rumah, pelan-pelan berlatih dan berlatih. Apa yang kedua? Kuasai materi. Anak-anak Ibu harus kuasai bahan. Kuasai bahan pidatonya. Kita kan sudah tulis tadi di atas. Di atas Ibu sudah mengajarkan menulis. Kita sudah tahu apa bahan yang akan kita sampaikan. Anak Ibu harus kuasai. Biar istilah kalian pede ya, percaya diri. Kalau kita nggak kuasai bahan, bagaimana kita bisa menyampaikan? Jadi anak Ibu harus kuasai bahan. Selanjutnya, perhatikan penampilan. Nah, tadi kita juga sudah, Nak, harus melihat dulu di mana kita bicara, kapan kita bicara, sama siapa kita bicara. Jangan dong pada acara resmi kita pakai celana jeans, atau kita pakai suatu pakaian yang memang tidak cocok pada tempatnya. Ini harus jadi perhatian, Nak, ya. Itu dilihat kesesuaian. Enggak perlu mewah, Nak. Enggak perlu harus, wow, saya pakai seperti keundangan. Malah itu jadi bahan ketawaan orang nanti. Perhatikanlah pakaian yang sederhana, tetapi sopan, bersih, dan rapi. Itu menjadi poin tersendiri ketika kita berada di depan. Selanjutnya, kenali pendengar. Bagaimana cara mendengari? Apakah kita harus kenalan satu-satu sama pendengar? Enggak begitu dong. Terus datanglah lebih cepat. Kalau kita misalnya diberi kesempatan menyampaikan pidato kita pukul 10, ya minimal setengah jam atau 15 menit sebelum pukul 10, kita sudah sampai di tempat. Nah, kita berbicara-bicara sambil mencari tahu siapa sih yang hadir hari ini. Kadang diwakili, nanti kita bilang, yang saya hormati Bapak Presiden. Wow, ternyata yang datang bukan Bapak Presiden. Siapa yang kobong? Kan kita. Jadi kita tanyakan, siapa yang datang hari ini. Sambilan itulah mencari tahu.
posisi siapa yang hadir pada hari ini. Jadi tidak grogi lagi ketika kita bicara nanti, nak. Kan ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Ya, ini pelajaran kelas 2, nak ya. Puisi, ada pantun, ada puisi, bukan ada segala macam kata-kata indah yang kalian dapat di kelas 2. Ibu hanya mengulang kembali di kelas 3. Apa selanjutnya? Nah, kita kenali, nah, tenang dan beribawa. Jangan cengengesan di atas pentas, di atas panggung atau di atas podium. Jangan ketawa hahi-hahi, jangan hai, jangan begitu. Tenang, tenang, tenang. Jaga wibawa kita. Tunjukkan siapa kita. Jangan kita hahi-hahi di situ. Walaupun di situ ada kawan kita. Tenang, tetap tenang. Kita di depan video. Saya kasih nampak sama orang bahwa kita siap untuk berpidato. Bisa kan sayang? Harus bisa. Anak-anak ibu pintar-pintar semua kok. Ibu sudah lihat semua pintar-pintar. Apa selanjutnya? Nah, pada saat berbicara, berbicaralah dengan intonasi dan gerak yang tepat. Nah ya, berbicara pelan-pelan, pelan-pelan, dengan intonasinya yang indah. Jangan dibuat-buat kemayu juga nggak bagus. Wajar-wajar aja, nak. Gunakan gerakan tubuh atau gestur yang tepat. Jangan sampai gerakan dengan bahasa yang kalian sampaikan dari mulut bertentangan. Ibu kasih contoh. Contoh gini ya, ibu sering lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga kawan-kawan seperjuangan yang saya sayangi. Marilah sama-sama kita tanamkan. Nah, wah, dengan semangat mengangkat tanam. Ini mana ada tanam angkat ke atas, sayang. Tanam tetap ke bawah. Jadi gunakan gerak yang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mulut kita. Jangan bertentangan. Nanti orang bilang, ngomongnya lain, kok geraknya lain. Jadi lucu, sayang. Oke, nak ya? Itu harus diperhatikan. Selanjutnya, nah kalian harus ingat waktu. Jadi waktu itu, saya diberi waktu sampai jam 10 atau saya diberi waktu sampai jam 11. Jadi sekian menit saya harus ini, sekian menit saya harus itu. Jangan melebihi waktu yang diberikan. Kita profesional lah sedikit, nak. Oke sayang, itu waktu itu harus dijaga. Kan tadi waktu langkah menulis pidato kan ada, kita lihat, kita harus tahu waktu. Berapa lama waktu yang diberikan? Jangan orang juga kesel, aduh lama kali dia ngomong. Nah, gitu. Itu harus diingat ya sayang ya. Selanjutnya, ini yang paling penting. Nak. Ini yang paling penting. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa anak-anak ibu berdoa pada Allah. Nah, ketika berbicara seperti doanya Nabi Musa alaihissalam. Ayo, siapa yang tahu apa doa Nabi Musa alaihissalam ketika diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada Fir'aun? Apa doanya? Siapa tahu? Surah apa? Pasti anak-anak ibu tahu, dia sudah belajar Quran hadis, nak ya? Sudah belajar fikih, itu anak-anak yang di MTS pasti tahu. Itu ada satu doa itu di surah At-Taha ayat 25 sampai dengan 28. Bagaimana bunyinya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah perkataanku, agar mereka mau dan dapat mendengar apa perkataan. Itu doa Nabi Musa ketika dia disuruh menyampaikan wahyu oleh Allah kepada Fir'aun. Kita tahu bahwa Nabi Musa ketakutan karena Nabi Musa mempunyai kelemahan pada lidahnya. Nabi Musa pernah menelan bara api. Jadi dia agak payah sedikit ketika menyampaikan wahyu yang dia diturunkan padanya. Tetapi dengan doa tersebut, maka Nabi Musa lancar menyampaikan. Jangan lupa, nak ya, jangan merasa sudah bisa lupa pada jangan. Kita berdoa pada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bisa didengar dengan baik oleh pendengar. Baik, Ibu rasa materi Ibu sudah habis? Ada yang ingin bertanya, silakan bertanya sama Om di studio, nanti disampaikan ke Ibu.
Iya, tampaknya sudah berakhir di kesempatan kali ini. Dan Bu Zureda, sebelum kita berpisah, ada yang ingin disampaikan pesan untuk adik-adik yang ada di rumah dan yang sedang mendengarkan? Silakan, Bu. Oke, anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, Ibu udah pernah jumpa ya anaknya di sekolah kita melalui aplikasi Zoom juga. Ibu berpesan nak pada kalian semua, turutilah peraturan yang telah dikeluarkan oleh wali kota kita Bapak Aminul Usman dalam peraturan yang nomor 51 tahun 2020 tentang bagaimana cara menjaga kesehatan yang dirangkum dalam 4M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, kita sudah memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Oke sayangnya, tolong diikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Itulah yang terbaik untuk kita semua. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Selamat berlatih. Ya baik, terima kasih Bu Zureda. Dan adik-adik yang ada di rumah serta teman-teman yang memantau acara program belajar di RRI, ikuti terus program ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu-kamu yang ingin menonton ulang siaran belajar di RRI, kamu bisa ngelihat kembali di YouTube di channel RRI Banda Aceh. Finally, saya Rais Salju, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada dan baca kelalian abejanan saumurahore biar beta pergi jauh benengkalanya lalengan iku tanahku tak tresnani dalam sembah bekti di sana ayat dilahirkan di pepende di asu Indo tanpa basumba di hari tua tapi aku ketujuh betul. Demikian telah kita ikuti belajar di RRI. Sampai jumpa. Dari yakinlah tegar hati ikhlasku hibah ima pasu pasumi sono
cintai. Engkau ku hargai. Anda masih mendengarkan RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Mirsan Widayat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Jayalah Radio Republik Indonesia yang terus memberi informasi aktual, cepat, dan terpercaya, serta menjadi teman setia dan penghibur Anda semua dimanapun berada. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat pagi dunia, kali ini cerah untukmu. Bahagialah selalu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hadapi semua dengan senyummu. Semangatkan harimu untuk kita. Dia selalu ada. Dia selalu menjagamu. Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Semangatkan harimu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hari ini kan lebih indah. Dengarkan semangatmu dengan senyummu, dengan senyummu. Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Bahagialah selalu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hadapi semua dengan senyummu. Semangatkan harimu untuk kita. Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Semangatkan harimu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hari ini kan lebih indah. Dengarkan semangatmu dengan senyummu, dengan senyummu. Selamat pagi dunia, selamat pagi dunia, selamat pagi dunia.
akan dapatkan jawabnya. Dan kini tak ku tetapkan, yakin aku mengungkapkan. Naluriku, naluriku, tak ada yang sia-sia. Suaraku perlahan menggantikan yang terdahulu. Teriak menantikan badai berlalu. Suaramu takkan dapat tergantikan. Ku mengangkat pandanganku, ku temukan arah tujuan. Ku layangkan harapanku, ku tentukan langkah ke depan. Dan kini tak ku tetapkan, yakin aku mengungkapkan. Nuraniku, nuraniku, tak ada yang sia-sia. Suaraku perlahan menggantikan yang terdahulu. Teriak menantikan badai berlalu. Suaramu takkan dapat tergantikan. Satu arahku, satukan tujuan. Tetap melaju, yeah. Jangan berhenti dengan kata hatimu. Menantikan yang terdahulu. Menantikan badai berlalu. Suaramu takkan dapat tergantikan. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Bambang Suharto, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Penang, Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Radio Republik Indonesia. Semoga selalu sukses dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kecerdasan bangsa demi Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekolah kayak orang lain. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penuhi hak mereka adalah kewajiban pemerintah. Air merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Air yang tercemar oleh limbah masyarakat memberikan efek buruk bagi manusia. Air limbah buangan pabrik yang dialirkan sembarangan ke sungai akan membuat sungai menjadi kotor dan berbahaya.
Apabila dibiarkan terus-menerus, akan menimbulkan banyak kerugian bagi manusia, seperti kurangnya sumber air bersih dan banyak penyakit yang akan menyerang masyarakat. Seharusnya pabrik yang sedang berproduksi mempunyai tempat pembuangan limbah khusus agar limbah pabrik tersebut tidak dibuang ke sungai dan tidak mencemari air sungai. Tidak membuang limbah pabrik ke sungai ataupun ke laut. Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.